Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal bulan ya. Ada bro yang bertanya, apa benar kulan mobil itu bisa dipakai di motor? Karena kulan mobil itu kan titik didihnya jauh lebih tinggi. Penulis nggak tahu ya, apakah klaim dari titik didih kulan itu benar-benar sesuai dengan klaim mereka. Sayangnya penulis nggak pernah nggak bisa ya melakukan uji kulan ya, karena penulis nggak pakai kulan di rumah. Merek Pertamina harga 80.000 sebotol 4 liter ya, sampai sekarang belum dipakai, padahal niatnya mau untuk ganti kulannya mobil, tapi dari bengkel resminya menolak untuk mengganti. Ya apa mana, padahal mereknya Pertamina. Ya wes lah, karena putus asa itu penulis tambahi air ya, tambahi kleu sampai full yang di mobil. Ya syukurlah itu bisa membantu, jadi nggak terlalu panas yang di mobil itu. Airnya juga setelah 30 kilometeran, 30.000 kilometeran masih cukup bening. Tapi ada ya YouTube channel yang sharing uji titik didih ya, dan ya yang penulis lihat negatif sih, karena titik didihnya tidak sesuai klaim. Tapi ya embuh lah, karena ya titik didih itu kan sebenarnya bergantung sama berapa banyak airnya, berapa banyak kulannya. Mungkin ada aditif lain yang meningkatkan titik didih, tapi penulis nggak tahu apakah aditif tersebut bisa berfungsi lama dalam artian misal pemakaian 10.000 km titik didihnya masih tetap. Penulis nggak tahu itu. Tetapi yang jelas ya, titik didih itu sangat berkaitan dengan seberapa banyak kandungan air atau seberapa banyak kandungan non air. Yang non air ada etilen glikol, ada propilen glikol. Kalau berdasarkan aturan pemerintah, kayaknya etilen glikol disuruh dikurangi. Tapi kalau jadinya kemudian pakai propilen glikol, yang terjadi adalah kemampuan pendinginannya kalah baik. Jadi yang penulis tahu, etilen glikol itu pendinginannya lebih baik daripada propilen glikol. Tapi harus cari catatan juga bahwa kemampuan pendinginan air itu jauh lebih baik daripada etilen glikol. Tapi ya itu, titik didih dari air itu 100 derajat. Titik didih etilen glikol mungkin 117-an gitu ya. Titik didih propilen glikol lebih tinggi. Selama ini kita tahunya titik didih kulan itu makin tinggi makin baik. Tapi ya itu tadi, balik lagi, kalau titik didihnya makin tinggi, airnya makin sedikit. Air makin sedikit, yang terjadi adalah daya pendinginannya jadi nggak begitu bagus. Dan sayangnya untuk parameternya kulan itu jarang sekali disebutkan kemampuan pendinginannya ya. Seberapa banyak kulannya ini bisa menyerap atau mengeluarkan panas.
Kalau soal ini wis orang apa ya, yang troll itu sering ngomong teori aneh-aneh gitu ya, yang ketika ya diselidiki nggak sesuai omongan ini bulat jelimet. Tapi yang jelas inti dari yang ingin perlu sampaikan itu adalah seberapa cepat cairan ini bisa menyerap panas, dan ketika di bagian kisi-kisi radiator membuang panas. Jadi bukan nyimpan loh, tapi buang. Istilahnya memindahkan panasnya itu loh seberapa baik. Jadi tahap pertama seberapa cepat cairan tersebut menjadi panas. Terus ketika kena kisi-kisi radiator seberapa cepat cairan tersebut jadi dingin. Jadi nggak cuma dua tok ya. Kita ya jangan pakai apa, pola pikirnya troll ya. Pola pikirnya troll itu berpikir yang namanya cairan pendingin itu adalah cairannya bisa menyerap panas seberapa cepat. Padahal yang terjadi itu adalah panas diserap oleh kulan kemudian melepas panas ini di kisi-kisi radiator. Konsekuensinya adalah kalau ya kulan ini panas, maka radiator itu harus lebih panas. Jadi radiator itu akan sepanas kulannya. Kalau kemampuan pendinginannya kulan buruk, maka mesin panas, radiator nggak panas. Jadi kita harus ngomong dua sisi ya. Mesin dingin ya wajar radiator dingin, tapi ketika mesin panas radiator dingin, nah itu ada masalah pada kulan atau sistem pendinginan. Jadi antara panas mesin dan panas kulan itu yang bagus ya. Seperti kalau kita lihat videonya Misha Khairuddin ya. Misha ini kan dia sering menguji kendaraan di Nürburgring ya. Di salah satu videonya dia ngomong ya, pendinginan yang bagus itu adalah ketika mesin sudah pelan, maka suhu radiator, suhu kulannya itu juga cepat turun juga. Jadi kalau panas dia cepat panas, kalau dingin dia langsung cepat dingin. Itu malah yang bagus. Ya tentu kita kalau ada ya data suhu mesin juga. Ketika suhu mesin panas, maka kulannya harus segera mengikuti. Nah kalau nggak mengikuti itu artinya kulannya nggak bagus. Tentu kalau namanya sistem pendinginan juga macam-macam ya. Pompa kulannya penting. Jadi kalau mesinnya panasnya tinggi, ya aliran cairan kulannya harus lebih cepat ya. Kalau mesinnya sangat panas sekali, selain cairan alirannya cepat, radiatornya juga permukaannya luas, radiator yang lebih besar sehingga lebih cepat melepaskan panas. Nah untuk tahu ini ya tentu harus punya data panasnya mesin, panasnya kulan, panasnya radiator. Itu yang harus dicek ketika sambil jalan ya. Nggak bisa ini mesinnya bore up, butuh radiator lebih besar, tapi aliran cairannya tetap ya berdoai lah. Terus kita ngomong soal kulan ya, kulan untuk motor ya. Untuk motor standar ya kayaknya pabrik sudah memikirkan ukuran radiator yang pas atau pompa yang pas gitu ya. Ya walau jadi ada komplikasi seperti misalnya di PCX 160 jadi rembes ya. Jadi terutama kalau mereka yang jalan ngebut terus gitu,
kulannya jadi risiko rembes karena sepertinya pompanya terlalu kuat tapi salurannya kurang besar sehingga tekanannya berlebihan sehingga rembes. Mungkin ya separuh-separuh lah ya. Tapi ya umumnya motor standar ya, termasuk juga mobil standar, itu saluran pendinginannya sudah cukup memenuhi ya. Walau ya kadang ya ada kayak masalah overheat di motor Honda ya terutama ya. Kadang juga terjadi EDN Max. Jadi unik loh di Indonesia ini. Yang sering kena masalah overheat itu justru motor-motor yang menggunakan radiator. Jadi nggak semua orang mengalami seperti itu. Yang mengalami itu ya terutama yang di daerah-daerah panas. Jadi pabrikannya sudah merancang ya, tapi rancangannya hanya untuk daerah yang nggak terlalu panas. Jadi ya mungkin untuk berkendara malam hari, untuk berkendara pagi-pagi, tapi tidak untuk siang hari daerah panas kayak ya Surabaya ini. Jadi cukupnya hanya cukupan, tapi kadang tidak cukup, kurangnya itu seringkali adalah dari sisi kulan. Jadi yang pertama itu senjatanya kalau mesin jadi panas itu adalah menggunakan kulan yang pendinginannya baik. Pendinginan baik ini ada yang menggunakan trik ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan serbuk aluminium. Kayaknya ada produk dengan serbuk aluminium, tapi ya tentu ada kelemahannya juga. Kalau ada serbuknya artinya ya tentu perawatannya enggak semudah yang tanpa serbuk. Kalau pakai serbuk artinya ya kulannya ini bisa cepat rusak, dan kalau sudah rusak akan timbul endapan. Kalau timbul endapan ya bisa buntu. Jadi yang pakai kulan dengan serbuk aluminium ini wajib ya ganti kulannya lebih sering kalau rekomendasinya. Tapi kita pakai yang normal-normal aja lah, yang cairan tanpa booster gitu. Kalau yang normal tanpa booster, kulan yang baik itu adalah kulan yang cairan airnya lebih banyak. Jadi ya minim 70% lah. Kita nggak ngomong yang ekstrim-ekstrim kayak cuma kayak rekomendasi luar yang ya airnya itu 90%. Kita ngomong yang normal-normal aja lah ya. 70% itu sudah cukup ya. Jadi 70% itu sudah cukup untuk ya daerah kayak penulis kayak gini nih. Ya kebetulan sekarang mendung. Tapi kalau ada matahari ya panas gitu, no problem pakai 70%. Ya penulis nggak tahu 70% ya opo, tapi yang penting penulis tambahi air lah di motor NMAX penulis ini sampai penuh ya. Wis anggap aja itu 70%. Pakai 70% ini jauh lebih baik ya. Jadi sampai sekarang penulis itu nggak pernah yang namanya overheat ya, walau macet-macetan, walau penulis pakai kencang ya. Penulis akui sih perjalanannya nggak terlalu lama ya, nggak sampai 2 jam, mungkin cuma 30 menit. Tapi rasanya sampai 2 jam pun mesin penulis nggak akan nggak akan taklo ya. Yang rusak duluan paling juga olinya, oli mesinnya yang nggak kuat. Tapi dari sisi pendinginan penulis sama sekali nggak pernah merasakan mesin ini terindikasi panas. Penulis pernah merasakan mesin overheat itu cuma di mobil.
dan mobilnya adalah mobil Daihatsu Ayla ketika kondisinya masih betul-betul baru ya. Jadi masih betul-betul baru, nyis gak ono apa-apa nih kalau modifikasi ini. Itu gak enak ya siang hari. Beda banget dengan malam hari mantap nyentak. Sip lah guys. Kalau siang hari wah lemah sekali, kayak gak ono tenagane belas. Selalu ya. Terus akhirnya penulis kepikiran, wah ini paling bulannya ya. Terus baru penulis tambahi bulannya dengan air itu. Setelah itu wah habis jos. Siang-siang pun rasanya kayak malam, malah lebih enak daripada malam hari. Mulai saat itu mobil penulis jadi menangan di luar kota, melawan Innova, melawan Fortuner bahkan ya. Tentu bukan yang sendirian loh ya, karena penulis muatannya rotong penuh ya. Kalau lawan yang sendirian ya musuhnya kayak Brio, kayak Jazz, kayak apa jenenge, ya pokoknya yang sekelas-kelas itulah. Kalau Terios ya, Terios kan abot motornya. Jadi menangan Pak ya. Karena apa? Karena ya mobil-mobil itu mereka pendinginannya parah. Jadi kalau siang hari tenaganya gak ono. Kalau malam ya beda lagi. Kalau malam ya wis sana yang menang. Tapi kalau siang wis menangan, walau mobilnya 1000 cc 3 silinder ya, menang. Ya mungkin juga karena yang pakai mereka itu nggak ngerti caranya menggunakan, nggak ngerti caranya memanfaatkan RPM mungkin ya, itu juga mungkin. Tapi yang jelas siang-siang loh ya, mobil penulis itu biasanya ya saingannya karo Innova. Kalau Avanza, apalagi Avanzanya agak penuh dikit ya kalah. Kalau sesama LCGC, sesama mobil kecilnya, mobil mereka 2 orang, mobil penulis 4 orang ya sih menang mobil penulis. Apalagi sesama Ayla, Agia walau yang 1,2, sana sendirian, sana knalpot racing, sana suaranya kayak apa, downpipe-nya sudah diloskan, sih menang ya, jauh lagi menangnya. Padahal full menang sakepon istilahnya ya. Gitu biasanya mobil-mobil yang suka gaya-gaya gitu ya. Setelah disalip sekali lihat muatan penulis penuh, ban gak ndayani ya. Karena kan Bekasi velg kaleng, ban tipis bukan ban lebar. Habis disalip sekali gak nyalip mana wis. Pelan-pelan. Sering kayak gitu. Tapi balik lagi lah. Jadi pendinginan itu penting sekali, terutama untuk mereka-mereka yang merasakan penurunan performa pada siang hari. Tapi penurunan performa itu ada 2 hal ya. Minim 2 hal kalau siang hari itu. Yang pertama karena pendinginannya kurang, yang kedua karena pelumasannya terlalu encer. Kalau pelumasan terlalu encer ya tentu disertai suara kasar ya. Terus performanya berkurangnya kayak ada hambatan gitu. Makin kencang makin terhambat ya. Nah kalau gara-gara kulan pendinginan itu tenaga kurangnya merata ya ke semua rentang RPM. Jadi membedakannya menurut penulis seperti itu. Kalau gara-gara oli maka makin kencang makin gak enak tarikannya. Kalau gara-gara kulan itu wis mulai dari gas awal wis kerasa gak enak. Dan penulis nggak pernah merasakan efek overheat itu di motor penulis ini NMAX.
karena ya wis mulai dari awal-awal ya penulis tambahi cairan yang sering malah kedinginan. Nah, apakah coolant dari mobil cocok dipergunakan untuk motor? Ya sebenarnya ya yang jadi problem utama coolant itu adalah selain dari faktor pendinginan, itu juga faktor kompatibilitas terhadap seal. Selama ini sih coolant bisa lebih baik daripada yang untuk mobil bisa lebih baik daripada yang untuk motor, itu terutama untuk merek Honda. Jadi kalau merek Honda ya coolant bawaan itu kualitasnya amit-amit ya, terutama dari sisi kompatibilitas terhadap sealnya. Ya walau belum tentu kalau sudah pakai merek lain nggak rembes, karena kualitas water pumpnya Honda sendiri buruk ya. Kadang bagian kipasnya itu dongol ya, nggak muter. Kadang sealnya itu lubang ya, seal sampai ono lubangnya, sampai ono dekok arep gak rembes ya opo. Jadi ya memang ada yang apes dapat water pump yang kualitasnya sangat buruk ya. Konsistensi kualitasnya Honda itu terlalu buruk ya. Jadi water pump itu jadi salah satu yang kena masalah. Tapi seringkali orang yang mengalami rembes itu ngomong, oh jadi nggak rembes setelah pakai merek lain. Dan ini nggak harus merek Ippone ya, karena ada yang rekomendasi, oh Ippone loh bagus ya. Nggak harus seperti itu, ada yang pakai merek Preston juga sembuh jadinya, atau merek lain lagi sembuh. Jadi terutama jangan pakai merek yang sama dengan pabrikan Honda. Entah coolant Honda itu buatan pabrik mana ya, penulis nggak tahu. Tapi yang jelas ya yang buruk baik itu bukan karena untuk motor atau untuk mobil, tapi karena dari pabriknya memang bikin resepnya itu nggak bagus. Jadi coolant itu selain dari faktor pendinginannya, juga faktor kompatibilitas terhadap sealnya, jangan sampai bikin masalah. Juga resepnya ya harus aman, jangan sampai kalau lama menghasilkan masalah. Ada yang ngomong pH-nya harus 7. Nah, masalahnya itu coolant mau dipakai berapa lama? Coolant yang normal itu dirancang untuk lama loh ya, 40.000, 100.000. Yang OAT itu lebih dari 100.000 kilometer masa pemakaiannya. Nah sementara itu yang penulis tahu merek-merek yang rekomendasi pH 7 nyuruhnya ganti 10.000. Nah ini jelas ono apa-apa kan. Kenapa yang OAT itu 100.000 itu nyuruhnya 10.000? Apa yang salah? Ya kemungkinan karena pH-nya itu 7, maka kalau dipakai terlalu lama jadi merusak. Jadi kalau misalnya pingin awet ya rasanya jangan pakai yang pH 7. Terus untuk soal titik didih, ya maaf bahas lama titik didih gak dibahas. Titik didih ini kita ya perlu tahu motornya ya opo. Motor standar aktifnya apa, valve-nya, cairannya mulai mengalir, mulai dialirkan itu kan pada suhu 89 derajat Celcius. Nah dalam kondisi itu artinya ya nggak usah titik didih tinggi-tinggi, dicek apakah bisa pakai apa, coolant standar lah ya. Kalau bisa sih penulis rekomendasikan yang 70% dulu. Kebanyakan di pasaran ya sekitar 70%, walau dari kayak Preston kira 66,6 ya wis sekitar segitulah wis. Coolant konsentratnya 33,3 yo wis lah bisa arep.
Tapi kan hampir 70% itu. Yang merek Pertamina 70%. Merek lain ada yang 70%, ada yang 50%, ada yang jual dua-duanya. Tapi yang penting coba dulu pakai 70%. Dilihat apakah pendinginannya sudah cukup atau tidak. Nah, untuk motor bore up ini dilema juga. Kalau pendinginan makin baik, maka harusnya kalau mesinnya sangat panas, maka harusnya aliran kulannya dibuat lebih kencang atau lebih luas atau lebih cepat. Lebih kencang atau lebih luas ya. Pokoknya lebih deras lah ya. Kadang ada ya yang kayak mesin contoh revisinya BRT. Itu mesinnya direvisi kenapa? Oh, karena ruang cairannya terlalu sempit sehingga kena masalah overheat. Akhirnya direvisi dibuat lebih besar. Ya, kalau modifikasi terus diameternya terlalu besar, bagian badannya nggak dibesarkan juga, ya yang terjadi itu karena kulan yang ada di sekitar piston volumenya terlalu sedikit, suhu kulan di situ akan jadi sangat panas. Nah, kalau sudah seperti itu ya bisa terjadi di dalam silinder itu sudah mendidih duluan. Nah, kalau seperti itu ya mau nggak mau kulannya harus pakai yang titik didih tinggi. Nah, kalau sudah begitu titik didihnya tinggi ya terpaksa saluran airnya itu dibesarkan biar debit air yang melewati water jacketnya itu di sekitarnya silinder itu biar lebih kencang, harus lebih kencang. Kalau perlu pompanya dibesarkan, tapi yang penting lebih dulu itu ya alirannya dibesarkan. Alirannya dibesarkan paling gampang selang-selangnya digede. Saluran-saluran air ke radiator dibesarkan. Embuh ya apa carane, wis pokoknya digedekno dhisik. Nah, kemudian dari radiatornya juga dicek apakah radiatornya mampu mendinginkan ya. Kalau radiatornya nggak mampu, panasnya luar biasa, ya terpaksa harus pakai yang lebih besar atau yang kipasnya lebih kencang. Jadi ya semuanya itu bermula dari seberapa panas sih dinding silindernya. Kalau kompresinya terlalu luar biasa, ya bisa jadi akan sangat panas. Kalau sangat panas, butuh kulan yang titik didih tinggi. Nah, kalau kulannya titik didihnya tinggi, kemampuan pendinginannya kurang, ya terpaksa debit kulannya harus ditingkatkan. Setelah debit kulan ditingkatkan, baru radiatornya itu dibesarkan atau kipasnya dikencangkan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.